Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan Bu Mia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia asik banget. Anak-anak, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas subbab terbaru, yaitu adalah tentang struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Ya, struktur teks pidato persuasif itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah pembukaan, ya. Kemudian ada isi dan yang ketiga ada penutup. Dalam pembukaan teks pidato, isinya apa? Isinya yang pertama adalah salam, kemudian penghormatan. Penghormatan itu apa? Ya, misalnya yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Pekalongan, yang terhormat, nah itu namanya penghormatan. Kemudian yang ketiga isinya adalah ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga ucapan terima kasih kepada hadirin, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk penghormatan ini biasanya diberikan kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang hadir dalam suatu kegiatan, dan biasanya penyebutannya dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada tokoh yang jabatannya paling rendah. Itu ya. Kemudian yang kedua, isinya adalah isi yang berisi tujuan dan informasi penting yang akan disampaikan. Biasanya bagian isi ditulis secara rinci atau disampaikan secara rinci dan jelas. Dan di dalam pidato persuasif, karena tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang lain, maka dalam menjabarkan isi, seorang pembicara harus memiliki argumen yang yang valid, yang didasarkan kepada data yang ada, atau data atau fakta, sehingga orang yang mendengar itu akan terpengaruh atau sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pembicara. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Di bagian penutup dalam teks pidato persuasif, isinya adalah harapan atau doa agar apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi pendengar. Dan yang terakhir isinya adalah salam penutup. Itu tadi untuk struktur teks pidato persuasif. Nah, selanjutnya kita akan membahas kebahasaan yang ada di dalam teks pidato persuasif. Yang pertama, kata yang sering dipakai dalam teks pidato persuasif adalah menggunakan kalimat aktif. Apa tuh kalimat aktif? Adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau aktivitas, dan biasanya ciri-cirinya menggunakan kata kerja berawalan me atau ber. Ya, contohnya misalnya di sini. Orang-orang di kampung kami memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong yang ada di daerah kami. Di situ ada kata memiliki adalah kalimat aktif karena menggunakan imbuhan me. Kemudian yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas itu adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Ya, misalnya, agar nilai kesetiakawanan sosial itu, nah ada kata itu, kemudian ada kata yang, itu adalah kemudian ada di, ke, dari, kata depan itu ya, itu semuanya masuk kata tugas. Kemudian yang ketiga ada kosakata emotif. Itu adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa menyentuh emosi dari
pendengar. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang ketika sedang berpidato, harus mampu memilih kata-kata yang bisa membangkitkan semangat ataupun membangkitkan pikiran dari pendengar. Misalnya, di pertemuan kemarin ada pidato dari Bung Karno. Pilihan katanya sangat bagus sekali. Misalnya, kita bernegara tidak hanya satu windu saja, tapi kita bernegara 1000 windu lamanya. Itu kan kata-kata yang sangat menggugah perasaan begitu ya. Nah, kata-kata yang seperti itulah yang diperlukan dalam pidato persuasif. Kemudian selanjutnya ada kosakata bidang ilmu atau istilah ya. Ini dipakai karena dalam pidato kan juga bisa dari berbagai topik yang dibicarakan dari berbagai bidang seperti itu. Kemudian ada sinonim ya. Kemudian ada kata benda abstrak. Apa itu kata benda abstrak? Adalah kata benda yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera ya. Misalnya, kalau ada kata meja, itu adalah kata benda konkret karena bisa ditangkap oleh panca indera. Tapi misalnya, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga. Kesetiakawanan sosial itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tapi dia adalah nomina abstrak atau kata benda abstrak ya. Seperti itu. Kemudian ada kalimat saran, kalimat yang bertujuan untuk memberikan usul agar dipertimbangkan oleh orang lain. Biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, sejogyanya, seharusnya, dan lain-lain. Kemudian ada kalimat ajakan. Tadi kalimat ajakan yang berisi ajakan agar pendengar itu melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pembicara. Ditandai dengan kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada kalimat arahan. Kalimat arahan adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya ditandai dengan kata harus. Nah, itu tadi pembahasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.